Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa yang setia dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Saya Jumanto akan menemani waktu Anda dalam bincang-bincang hangat hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, sesuai kondisi bangsa kita atau masyarakat kita pada saat ini, kami akan mengambil judul atau tema syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa ditinjau dari perspektif Buddha. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sudah mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Joko Warno. Beliau adalah salah satu tokoh umat Buddha Magetan dan sekaligus guru para murid agama Buddha di Kota Magetan. Oleh karena itu, kepada beliau kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Jumanto dan juga para pemirsa. Ya, perkenalkan, nama saya Joko Warno, ya, dari Kecamatan Parang. Ya. Tentang identitas saya, ya, tadi sudah disebutkan sebagai guru agama Buddha. Ya. Saya lahir aslinya saya Wonogiri 4 Juni 1975. Jadi itu tentang kelahiran saya. Terus sudah berkeluarga, anaknya 2. Ya, gitu ya Pak Joko. Jadi kami sudah punya anak 2, yang satu sudah kuliah, satu masih SMA. Ini ngomong-ngomong, ini namanya anaknya Pak Joko ini siapa ini? Saya mau tanya itu anaknya maksudnya itu. Anaknya cewek, cowok. Ya, sudah. yang cewek namanya siapa, yang cowok namanya siapa gitu Pak Joko? Cewek namanya Rahuli Kusuma Dewi. Ya, itu memang saya ambil nama yang bahasa India. Untuk yang laki-laki Pak Joko namanya? Laki-laki namanya Rahula. Tadi kalau perempuan cewek Rahuli, kalau cowok Rahula. Nah, ini Rahula Prasna Rewata. Nah, oh itu ya Pak Joko. Ya. Ini saya jadi berpikir, ini tentunya Pak Joko mempunyai makna atau arti dari anaknya Pak Joko, dilihat dari namanya gitu. Mohon penjelasannya atau sedikit tentang arti nama dari anak-anak Bapak Joko ini. Ya, sebenarnya ini kan agak kurang pas ya di podcast ini kalau tentang nama. Yang jelas tentang nama Rahuli itu secara global itu belenggu, ya, belenggu untuk mencapai mencari wahyu. Nah, itu. Kalau zaman Sang Buddha itu namanya anaknya kan Rahula. Oh iya, artinya belenggu. Jadi belenggu ayahnya untuk mencapai penerangan sempurna. Ya, terima kasih. Ini hanya sekedar ya biar kita lebih dekat saja Pak Joko dan biar sedikit tahu mana dari artinya nama anaknya Bapak Joko. Ya. Kita akan kembali ke topik tadi Pak Joko. Syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa ditinjau dari perspektif Buddha. Nah, ini menurut Pak Joko kenapa harus demikian? Terus apa alasannya ini judulnya seperti ini? Menurut Pak Joko di mana keterangannya atau wawasannya untuk menjelaskan ini? Oke, terima kasih Pak Jumanto. Ya. Jadi saya melihat kondisi saat ini, saya juga sebagai warga negara Indonesia, bagian dari warga negara Indonesia, saya juga ikut prihatin ya. Mudah-mudahan dengan sedikit topik dari ini ya, yaitu syarat kesejahteraan suatu bangsa, tentunya ini tidak menyinggung dengan yang lain ya. Ini karena tadi sudah ditegaskan perspektifnya menurut ajaran Buddha. Iya Nah, Pak Joko. ini kalau di zaman Sang Buddha itu dulu ya,
itu untuk mencapai syarat kesejahteraan suatu bangsa itu ada 7 ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya juga 7 ya, karena ajaran Buddha itu ajaran yang universal dan tak lapuk oleh waktu ya. Jadi bertahan sampai kapanpun. Nah ini sedikit ya. Jadi yang pertama itu adalah sering musyawarah. Kita itu selalu di masyarakat kita itu musyawarahnya itu agak ya, mungkin kalau saya lihat di sekitar kita itu kurang, jadi kurang bertemu. Kalau di tempat saudara-saudara Islam itu silaturahmi ya, sering musyawarah itu. Nah, ini bahasa dari dalam agama Buddha itu musyawarah. Iya, musyawarah ya. Kita itu kalau sering musyawarah, saya yakin salah paham dan sebagainya itu pasti akan tidak ada, karena ditepis oleh sering musyawarah itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam musyawarah itu biasanya itu tidak menghasilkan keputusan yang mufakat, lebih banyak dihasilkan dengan suara terbanyak. Lah ini kalau di ajaran Buddha kurang pas ya. Apalagi kalau di saat ini sampai terjadi demo, itu berarti diajak musyawarah tidak mau. Berarti kurang musyawarah ya. Kurang musyawarah, diajak dialog tidak mau. Tidak tahu mana yang tidak mau diajak dialog, saya tidak tahu ya. Yang jelas di kondisi masyarakat kita, kalau kita lihat di desa sajalah, di desa itu kalau perangkat desa dan masyarakatnya sering musyawarah, saya yakin solid. Dan musyawarahnya itu nanti juga menghasilkan keputusan yang mufakat. Apa artinya mufakat? Ya, tidak diputuskan oleh suara terbanyak atau orang yang paling berpengaruh, enggak. Ya, jadi mufakat itu nanti bisa bermanfaat untuk semua. Nah itu tidak merugikan satu sama lain. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, ini seringkali kita itu mohon maaf, setiap pergantian pemimpin, pergantian apa, itu minta yang baru. Nah, padahal di ajaran Buddha, kalau sudah ada aturan yang sudah berlaku dan itu bagus, itu sebaiknya tidak boleh diganti. Itu harus dipertahankan ya Pak? Harus dipertahankan. Ya, ya. Nah, yang boleh diganti adalah aturan-aturan yang sudah tidak mungkin sudah kadaluarsa, tidak relevan, yes. Itu boleh diganti. Tapi kalau selama itu masih berlaku dan kalau dijalankan baik, itu tidak boleh diganti, harus diteruskan. Ya, tuh. Kemudian yang berikutnya ya, ini seringkali kita itu terlalu tidak menghargai seorang perempuan ya. Jadi ada perempuan ini kan banyak, ada ibu kita, terutama ibu kita sebagai mungkin bukan hanya mungkin ya, pasti kita sebagai anak harus berbakti pada ibu ya. Bagi para pemirsa yang masih mempunyai ibu, tolong sayangi ibu, hormati ibu. Itu ternyata menjadi salah satu syarat untuk sejahtera ya. Baik keluarga maupun bangsa ya. Baik ibu kita sendiri maupun perempuan ibu-ibu yang lain. Bahkan bukan hanya ibu ya, wong perempuan itu kadang-kadang ya anak gadis kita dan sebagainya ya. Itu yang penting tidak dilecehkan ya. Itu artinya kita harus memposisikan perempuan itu harus tinggi ya. Harus kita hargai. Yang berikutnya ya, kita sering kalau di wihara ya, kita kan karena kita umat Buddha, di wihara itu wiharanya besar banyak, tapi tidak pernah dipakai ibadah. Jadi kalau ditanya wiharanya besar, kalau waktu sembahyang berapa jumlahnya? Umatnya di situ padahal misalnya 100 atau 200,
yang datang hanya 5 orang, ya, atau 3 orang. Kalau di tempat ibadah yang lain tidak tahu saya. Kalau di wihara itu yang datang paling 5, 6. Nah ini ternyata itu menjadi salah satu faktor bahwa Indonesia, bukan Indonesia ya, masyarakat itu atau bangsa itu tidak sejahtera karena masyarakatnya itu tempat ibadahnya tidak dipakai beneran. Kalau mau bangun aja wes geden-gedenan, minta dukungan sana, termasuk mencari dana ya, mencari dana kemana-mana aja, kemana-mana. Begitu sudah berdiri tempat ibadah, kon ngenggoni ra gelem, kon ngenggo pakai untuk sembahyang. Jadi itu kita itu kadang-kadang kurang menghargai, kurang mengunjungi tempat-tempat ibadah, kurang merawat, kurang mengunjungi, ya, kemudian kurang perhatian sama tempat ibadah. Tapi paling, ini Pak Guru, paling ini nanti Pak waktu Joko, pas hari raya tok ruame. Nah, ini yang mau saya tanyakan justru kenapa di saat mau hari raya Waisak misalnya, itu pasti yang hadir itu 90% pasti datang itu. Nah ini kan selaku Pak Joko ini selaku pemimpinan umat atau tokoh, ini gimana caranya untuk tahun-tahun ke depan atau Waisak ke depan itu biar tidak hanya pada saat Waisak saja. Ini mungkin ada masukan dari Pak Joko Warno. Masukan saya gini, jadi kita harus urut. Kalau mau sejahtera, kita kan topiknya sejahtera. Sejahtera itu artinya semuanya rukun, guyub rukun, kemudian tidak kekurangan suatu apa, ya. Kemudian istilahnya tidak ada masyarakatnya menengah ke atas, cukup lahir dan batin dan sebagainya. Itu ya dari awal tadi, dari musyawarah, sering musyawarah. Karena kita itu kalau hari raya saja ke wihara, ya itu 1 tahun sekali misalnya. Itu karena ya bahasa kasarnya di sana banyak makanan, ya mungkin banyak apa, kemudian sungkan dengan apa ya, malu dengan teman-teman agama lain, ya. Jadi kalau ke wihara kemana cuma 1 tahun sekali, ya. Jadi kedepannya memang kita harus sering keliling ke desa-desa, ke wihara-wihara. Kita harus aktif mengajak mereka untuk berdialog. Intinya di situ. Siap ya. Jadi nanti biar mereka keluhan apa, ya kita bisa biar nampung ada solusinya gitu Pak. Ada solusinya. Ya. Terus yang berikutnya mungkin yang ke-6 ya tadi, 6 atau 7. Saya lupa enggak bawa pesan. Itu kita sering harusnya sering mengunjungi tempat ibadah, bukan tempat ibadah, sering mengunjungi orang yang suci. Karena orang suci zaman Sang Buddha itu biksu, ya, biksu yang sudah mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau zaman sekarang itu ya kita sering mengunjungi orang suci, atau biksu sajalah. Kalau tidak ada biksu, kalau di Magetan itu karena biksunya mohon maaf tidak ada, ya, itu pandita paling tidak, ya. Kita menghormati pandita itu sudah bagus. Seringkali pandita itu kita tidak menghargai dengan pandita. Oh, itu termasuk salah satu menghormat yang patut dihormati, itu ya Pak. Menghormat patut dihormati karena apa? Pandita itu silanya lebih banyak daripada kita. Kalau umat Buddha itu silanya hanya 5, ya. Pandita itu beliau ada 8 kalau nggak 10 ya Pak. 10, ya, ada 10. Jadi kalau diurutkan kita kalah. Nah, kalau sudah kalah, kalau seperti tentara itu loh, kalau kalah pangkat ya harus hormat. Nah ini kalau di umat Buddha ya kalah sila ya harus hormat. Nah cara menghormatinya macam-macam. Jadi itu tadi ada sekitar 7 ya. 7 syarat untuk mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Nah, ini kalau kita betul-betul kita laksanakan, walaupun umat Buddha di Indonesia itu hanya sedikit, ya, saya yakin dengan sedikit umat Buddha, tapi kalau melaksanakan betul-betul melaksanakan ajaran Buddha tentang 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa,
saya yakin ini menjadi barometer, karena orang Buddha tidak boleh harus hidup untuk Buddha saja. Ya, ya. Jadi orang Buddha itu hidup bagus, ya, setelah bagus sesuai dengan ajaran Buddha harus ditularkan atau diberikan istilahnya berkahnya kepada umat lain, ya. Apalagi di negara Indonesia ini, negara yang sangat cocok. Jadi cinta kasihnya atau harus ke seluruh. Iya, bukan hanya cinta kasih lah. Semua berkah yang kita miliki, contoh, berkah kan bukan hanya berarti uang. Iya, ya. Karena biasanya umat Buddha itu identiknya suka menyumbang sembako. Pada waktu Covid tahun 2020 kemarin, umat Buddha menyumbang alat-alat kesehatan untuk menangkal Covid. Nah itu ini biar manfaat ini dirasakan bukan hanya oleh umat Buddha saja, harus semua umat manusia, terutama di Indonesia. Nah, karena apa? Doanya umat Buddha itu doa universal. Mungkin Pak Jumanto pengen tahu. Ya, mungkin apa ini? Biar yang belum tahu agar tahu gitu Pak Joko. Ya, jadi doanya umat Buddha untuk semua manusia, ya. Sebenarnya bukan hanya manusia, makhluk, ya. Tapi karena kita hidup di Indonesia, ya, manusia, itu doanya Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Yang artinya gini, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, kita kan juga sebagai makhluk hidup, ya. Manusia di Indonesia itu juga banyak juga makhluk hidup. Bahkan kalau di Buddha itu Pak Jumanto, bukan hanya manusianya yang didoakan, tapi juga hewannya juga didoakan, ya. Ya, ya. Terus makhluk halusnya, makhluk halus ya mungkin apa ya, setan hantu itu juga harus didoakan, tidak boleh tidak boleh dibenci, biar bahagia. Kalau sudah bahagia pasti tidak akan mengganggu kita. Itu Pak Jumanto, ya. Begitu ya Pak. Ya mungkin itu salah satu karena umat Buddha mengenal hukum tumimba lahir, atau kemungkinan bisa jadi seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, belum tentu orang tua kita atau saudara kita kan terlahir lagi menjadi manusia. Apa begitu bisa Pak Joko? Bisa, itu juga bisa, karena umat Buddha itu kan ajarannya tentang terutama karma, ya, karma dan tumimba lahir. Nah, kalau tumimba lahir itu adalah efek dari karma, ya. Apa yang kita lakukan, ya Pak? Ya, jadi perbuatan yang kita kalau lakukan. perbuatan kita itu yang kita lakukan itu baik, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, ya toh, itu nanti ketika kita akan bertumimba lahir pasti akan tumimba lahir yang alam yang baik. Jadi sesuai apa yang diperbuat gitu. Ya, sesuai. Karena di agama Buddha itu hidup bukan hanya sekali, hidup itu berkali-kali. Berapa kali? Ratusan. Kalau itu, ya. Jadi seperti apa itu, iklan apa itu? Tergantung kemampuan individu, ya Pak. Ya, untuk bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan kali. Nah, jadi sebaiknya kita juga harus, walaupun hanya berkata, berbuat, harusnya berbuat yang baik, ya. Karena apa? Nanti efeknya ke depannya, nanti tumimba lahirnya biar agar untuk bertumimba lahir di alam yang baik, gitu Pak Jumanto. Ya, ya Pak Joko. Terima kasih atas tadi apa yang disampaikan. Untuk 7 syarat tadi Pak Joko, itu apakah semua syarat itu harus dilakukan atau boleh berkurang gitu, maksudnya untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu bangsa tadi Pak Joko? Ya, ini namanya syarat, ya, istilahnya ibaratnya kalau kita mau lulus sekolah, ya, katakan SD, SMP, SMA. Kalau salah satu syarat itu tidak dipenuhi, kira-kira bisa lulus apa enggak? Ya, jadi begitu ya Pak? Kan tidak bisa. Jadi namanya syarat itu harus terpenuhi semua. Jadi 7 itu tidak boleh satu pun. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak bisa sejahtera. Walaupun nanti kita sejahteranya itu kita mulai dari keluarga kita, ya. Jadi 7 syarat itu kita lakukan dulu
mulai dari keluarga ya, keluarga kita semua. Nanti kita tularkan kalau misalnya di organisasi ya, di wihara ya, satu keluarga sudah baik, sudah melakukan 7 itu ya, terus kemudian kita kembangkan ke wihara kita kembangkan kemana-mana, ke atasnya, ke atas majelis dan sebagainya, nanti bisa ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa. Oh, berarti ini dimulai dari unsur yang terkecil berarti. Terkecil itu keluarga. Apakah yang keluarga tidak ada aturan? Ada, kan ada toh di keluarga. Yang kalau di situ disinggung tadi kan 7 itu semuanya ada di keluarga, ada yang terkecil. Jadi harus mulai dari yang terkecil. Ya, yang terkecil. Untuk lingkungan, masyarakat, mungkin desa. Ya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya gitu ya Pak Joko. Sampai dunia pun bisa dilakukan. Oh, gitu Pak Joko. Ya. Oke Pak Joko. Untuk selanjutnya, mungkin dengan adanya itu apa harapan Bapak untuk khususnya umat Buddha atau majelis umat Buddha ini agar mereka tahu, jadi tahu dalam arti supaya bangsa ini menjadi baik, tentunya mereka kan harus ada ikut andil dalam arti gitu. Ya ini nanti mungkin Pak Joko punya langkah-langkah tersendiri atau bagaimana agar umat kita khususnya umat Buddha ini bisa memahami syarat-syarat tadi gitu. Ya, ini terima kasih. Jadi bagus. Ini walaupun ini ajaran Buddha ya, 7 syarat ini tidak semuanya atau belum semuanya umat Buddha itu memahami ini Pak Jumanto ya. Jadi untuk memahamkan 7 syarat ini ya, jadi saya harus mengajak teman-teman penyuluh termasuk panjenengan, mengajak teman-teman guru sekolah minggu ya, itu untuk menggalakkan atau menyiarkan seperti ini, juga menghimbau terutama ke wihara-wihara untuk melaksanakan ini ya, karena kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak kita yang melaksanakan, terus siapa lagi ya, wong Buddha saja tidak pernah, yang umat Buddha tidak pernah melaksanakan ini, terus apalagi umat lain kan gitu ya. Jadi kita harus menjadi contoh dulu, pioner. Kalau orang kan kalau sesuatu yang baik itu pasti akan ditiru oleh orang lain ya. Ataupun contoh emas ya, emas itu kalau disimpan di mana kan tetap harganya mahal ya. Jadi harus kita menjadi emas bagi kita sendiri dulu, nanti biar yang lain juga mengikutinya. Itu Pak Sumanto ya. Itu tadi kan untuk lingkup umat Buddha ya. Mungkin ada lagi untuk lingkup masyarakat khususnya masyarakat Kota Magetan. Jadi mungkin ada himbauan atau tambahan atau saran dari Pak Joko supaya Kota Magetan ini, paling tidak Kota Magetan itu ada, ya, biar masyarakatnya bisa hidup damai sejahtera. Begitu. Begini, untuk masyarakat Kabupaten Magetan ya, karena ini ajaran Buddha itu sebenarnya kan saya tadi sudah ngomong, ajaran Buddha itu bukan hanya untuk orang Buddha saja, bisa dipraktekkan oleh orang lain ya, yang bukan Buddha itu bisa. Contoh, kalau musyawarah itu kan bukan hanya orang Buddha saja yang melakukan kan gitu. Kita sering mengadakan musyawarah ya, kemudian musyawarahnya dengan mufakat, keputusan yang tidak merugikan satu sama lain, itu namanya mufakat ya. Kemudian bermanfaat ya. Kemudian yang lain juga yang tadi seperti merawat orang tua, menghormati para biku, para pandita. Lah kalau misalnya agama lain ya jangan para biku pandita, ya menghormati para ulama kan bisa, kalau misalnya para kiai misalnya para gitu, kiai. Ya. Terus kalau di Kristen itu menghormati pastor atau pendeta kan bisa, bukan hanya dari Buddha. Kalau di lingkungan masyarakat mungkin ya sesepuh di lingkungan masyarakat bisa mungkin punya, mungkin
kalau di anu itu apa namanya, ya yang suka Berjonggo atau apa? Perjonggo. Oh, Nah, iya, berjonggo. Kalau itu desa kan di berjonggo. desa Perjonggo. Terus kepala desa itu juga termasuk harus dihormati. Perangkat perangkat desa ya. Perangkat desa. Ya. Itu kita menghormati, tidak boleh sewenang-wenang. Saya yakin itu yang 7 syarat itu bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya orang Buddha. Begitu ya. Iya. Jadi universal ya sifatnya. Sifatnya universal Pada semua masyarakat. Tapi kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa mengajak, menghimbau. Ayolah kalau kita pengen masyarakat kita pengen hidup sejahtera, ya, kita melaksanakan syarat-syarat ini. Karena syarat ini kan universal, bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Tuh ya. Jadi kalau saya sendiri nanti saya sebagai guru juga sebagai tokoh, ya, saya itu hanya bisanya menghimbau, ya. Jadi kalau memaksa enggak bisa. Enggak bisa ya. Enggak bisa karena memaksa kehendak orang lain itu nanti kena HAM. Ya, jadi kita menghimbau. Kalau kita mau sejahtera syaratnya ini, ya. Kalau kita enggak mau ya enggak pakai syarat kan gitu. Nah, jadi tergantung kita sebenarnya. Kita pengen kehidupan kita semakin baik apa enggak, ya, semakin sejahtera. Kalau di Sang Buddha itu menginginkan demi kesejahteraan dan kedamaian dalam waktu yang lama, gitu ya. Jadi ada demi kesejahteraan dan kedamaian dalam waktu yang lama. Artinya memang tidak bisa damai terus enggak. Sejahtera terus enggak. Tidak kekal ya. Tidak kekal, tapi minimal lama. Lah ini kalau di masyarakat kita ini kan wis rabuk ya, bukan rabuk enggak ya. Oli itu udah mahal. Kemarin saya ganti oli itu biasanya 35.000, 40.000. Lah kok 80.000 sepeda motor ini Pak Jumanto. Berarti itu tadi ya salah satu ketidakstabilan ya. Itu namanya kurang sejahtera. Ya. Kesejahteraannya memang kurang. Padahal di undang-undang dasar atau di butir-butir Pancasila kan sebenarnya kan harus, untuk makanya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak Joko. Ya itu jauh lah. Nanti marilah kita saling sadar diri, mari kita introspeksi lah, berbenah untuk mencapai masyarakat sejahtera memang harus seperti itu. Gitu Pak Jum. Ya, terima kasih atas penjelasan uraian materi atau bahan dari Pak Joko, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi umat Buddha dan umumnya pada masyarakat Kota Magetan. Tapi sebentar, itu benar-benar kalau pengen sejahtera harus dijalankan benar. Ya. Tentu Pak Joko. Jangan hanya teori di sini saja. Ya. Saya memberikan teori ya sesuai dengan ajaran Buddha. Ya. Tapi kalau ini hanya sebagai kui guru, kui paling teori ora praktek ya monggo. Tapi coba kalau di Buddha itu kan sifatnya datang lihat dan buktikan. Nek ora wis datang ora tahu, dilihat ora tahu, buktekne apa meneh, kan gitu. Jadi harus tiga-tiganya harus masuk dulu. Ya, hipasiko ya. Hipasiko itu. Hipasiko, opanyaiko, pacetang weditabo, winyuhiti. Nah, itu harus betul-betul kita terapkan. Jadi jangan percaya pada sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya datang lihat masyarakat ini wis sejahtera tenan ora, ya. Terus dibuktikan. Nah, setelah datang dibuktikan, dicek tekoni, wingi tuku bensin mundak ora? Mbah apa mbok D Pak D ya misalnya. Oh mudah loh Pak, lagi sejahteranya wis hilang. Nah, itu dibuktikan ya. Kemudian yang terakhir apa itu? Datang lihat dan buktikan. Nah, berarti membuktikan sendiri. Hipasiko ya. Hipasiko. Jadi yang 7 syarat ini tadi ya
Jangan hanya dianggap teori. Kalau kita pengen sejahtera, ya mari bersama-sama kita membuat kesejahteraan minimal untuk Magetan. Ya, mudah-mudahan Magetan ini nanti bisa menjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, ya, tentrem karto tur raharjo. Itu. Terus sesuai dengan motonya Magetan kumandang. Ya. Oh, yang itu ya Pak. Ya, Magetan kumandang yen kabeh padha tumandang. Niku. Jadi itu Pak Jom ya, jadi penting bisa dilanjut. Ya, mungkin Pak Joko sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Sebenarnya untuk para pemirsa ya, ini sebenarnya semuanya itu ajakan baik ya. Selama peraturan tidak dilaksanakan, hanya berwujud peraturan saja ya. Jadi peraturan sebenarnya harus dijalankan ya. Jadi sesuatu kalau hanya diangan-angan saja, tidak direalisasikan lewat tindakan, itu sama saja tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Magetan yang saya cintai, marilah kita berbuat baik, walaupun sedikit ataupun walaupun kecil, itu akan berdampak pada kemakmuran di Magetan. Walaupun itu tidak ada yang melihat dan sebagainya, jangan takut untuk berbuat baik walaupun kecil ya. Syukur-syukur kita bisa berbuat baik lebih besar. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri, untuk diri kita dan orang lain, dan untuk semua makhluk. Kalau di Buddha itu bahasanya bukan hanya orang lain, soalnya saya makanya agak kaku karena mau menyapa masyarakat ini biasanya orang ini kok wong Buddha ngomongin semua makhluk lah, ini repotnya. Jadi mohon maaf untuk kebaikan untuk semua makhluk ya, itu barangkali Pak Jum, agar masyarakat Magetan mau melaksanakan kebaikan walaupun sedikit ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Pak Joko beserta wejangan-wejangannya. Semoga wejangan beliau atau arahan beliau ataupun tema beliau yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya dengan harapan semoga kota Magetan, masyarakat Magetan lebih baik ya Pak Joko. Lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, aman, damai, sejahtera gitu Pak Joko. Ya. Dan mudah-mudahan yang penting anak generasi kita. Ya. Kalau kita kan sudah generasi tua-tua ya, yang penting anak generasi kita harus kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Akhirnya para pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saya Jumanto dan seluruh kru podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan, apabila banyak kekurangan yang disampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Akhirnya kami tutup, sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo budaya. Namo budaya.